Karena kasus ini viral, pihak kepolisian kemudian menggeledah rumah sang rapper dan menemukan 1000 botol pelumas baby oil narkoboy. 1000 botol pelumas baby oil. Dia mau colai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi kalau kita membahas sebuah berita, nggak akan pernah ada habisnya. Gosip tentang orang-orang terkenal itu akan selalu ada updatean. Dan kali ini sudut pandang supranatural akan membahas tentang P. Diddy. Siapa yang tidak mengenal P. Diddy? Ayo, dari kalian ada yang tahu siapa itu P. Diddy? P. Diddy, sosok yang menjadi salah satu pertanyaan yang banyak diperbincangkan untuk saat ini. Nah, hal ini mengingat namanya tengah jadi pembicaraan hangat di masyarakat. Karena apa? Karena kasus yang saat ini menjerat P. Diddy tersebut. P. Diddy atau yang dikenal juga sebagai Puff atau Puff Diddy menghadapi masalah hukum yang sangat serius setelah berbagai tuduhan kontroversi seputar kriminal menimpa dirinya dan ia ditangkap pada 16 September 2024, 2 hari yang lalu. Terkait kasus tersebut, nama lengkapnya adalah St. John Combs atau St. Love Combs, dan nama panggung dari Puff Diddy ialah Puff Diddy atau St. atau Puff Combs. Ia lahir di New York, Amerika Serikat, tanggal lahirnya 4 November 1969. Saat ini usianya sudah beranjak ke 50 tahun. Puff Diddy berkewarganegaraan Amerika Serikat dan ia berprofesi sebagai rapper, penyanyi, dan juga seorang produser. Bahkan ia meluncurkan perusahaan produksinya yang bernama Bad Boys Entertainment pada tahun 1993, dan berbagai artis besar pernah bekerja sama dengannya, mulai dari Mariah Carey, terus Mary J, dan Biggie Smalls, bahkan siapa? Justin Bieber, sampai lupa gue. Nah, selain berkarir di bidang musik, Combs dia turut terjun di bidang fashion dengan merilis brand pakaian yang bernama St. James. Ia juga memiliki sejumlah pengalaman dalam dunia akting, bekerja di reality show hingga memiliki merek tequila. Ada beberapa single dari Puff Diddy dari albumnya No Way Out. Lalu pada tahun 1998, Combs melakukan tour dan mempertahankan eksistensinya sebagai seorang entertainment. Pada tahun tersebut, Combs berhasil membawa pulang 2 Grammy Award. Dan pada tahun 1999, Combs dinyatakan bertanggung jawab atas penyerbuan di City College dan diharuskan membayar ganti rugi atas beberapa klaim yang dilakukannya. Dan setelah dia didakwa oleh beberapa kejahatan, bahkan termasuk kepemilikan senjata api ilegal. Ayo, yang punya senjata api ilegal, buruan, mendingan kalian petasan daripada memiliki senjata api tanpa melalui proses kepemilikan yang terdaftar di negara Kepulauan Republik Indonesia. Dan ia juga dibebaskan pada tahun 2001. Dia pun kembali ke dunia musik dengan merilis album keduanya yang berjudul, kalau nggak salah ya, The Saga Continues. Dan pada tahun 2005, Puff Diddy kembali merilis album ketiganya dengan judul Press Play. Lalu setelah itu 2 tahun kemudian, Combs juga merilis album berjudul The Love, Album of the Great, yang masuk ke dalam nominasi Grammy Award.
untuk album R&B progresif terbaik pada saat itu. Sayangnya, pada tahun 2023 ia kembali mendapatkan gugatan atas pelecehan seksual, perdagangan seks, dan bahkan pemerasan. Sebenarnya saya nggak habis pikir ya, kenapa orang-orang yang sudah terkenal dan dia merintis untuk mendapatkan eksistensinya dan pride harus mengorbankan sesuatu yang harusnya dia bisa menghindar atau bahkan membayar. Ngapain melakukan atau bahkan bertindak sesuatu yang tidak persuasif? Kadang nggak make sense, dalam pikiran saya itu nggak make sense. Orang terkenal, apa yang dibutuhin lagi? Duit ada, kuasa ada, betul nggak? Siapa yang tidak mengenalnya? Bahkan layaknya seorang raja selalu akan dilulukan. Terus merusak citra segala bentuk pride yang sudah dibangun. Kan ini ketololan ya. Ini bukan hanya sebatas kita ngebahas Puff Diddy, bahkan ini berimpact kepada orang-orang yang memang ada di dalam ranah public figure. Melansir dari beberapa artikel yang ada, banyak artis mulai dari aktor hingga musisi yang diduga terlibat di beberapa kasus Puff Diddy. Mulai dari Leonardo DiCaprio, ada yang tahu? Leonardo DiCaprio yang terkenal dari film Titanic-nya, terus ada Jay-Z, terus Beyonce, Ashton Kutcher, Paris Hilton, Howard Stern, terus Russell Brand, Russell Simon, Usher, Megan Fox, bahkan sampai Justin Bieber. Nama-nama yang tadi disebutkan dalam kasus ini masih sebatas dugaan dan memang belum terbukti secara sah di pengadilan. Tapi kendati demikian, daftar nama selebritis yang dikaitkan dengan acara kontroversial Puff Diddy yang dikenal sebagai Freak Off atau Freak Off sedang menjadi sorotan di media sosial saat ini. Beberapa korban Puff Diddy telah bersaksi atas kejahatan yang dilakukan oleh Puff Diddy. 1. Ada Cassandra Casey Ventura. Pada November 2023, Cassandra Ventura atau Casey telah melaporkan Puff Diddy yang merupakan mantan kekasihnya atas tuduhan kekerasan fisik dan bahkan seksual selama mereka berpacaran. Tindak kekerasan yang dilakukan Puff Diddy mulai dari memukul, memaksa Casey untuk berhubungan dewasa dengan pria lain, ya, hingga menggauli di rumahnya pada tahun 2018. Yang kedua, ada Derek Lee Cardell Smith. Derek Lee Cardell Smith, ia adalah seorang narapidana yang sudah berusia 51 tahun, mengadukan gugatan kepada Puff Diddy yang diduga telah membius dan melakukan kekerasan seksual terhadapnya. Gengs, laki-laki kodratnya harusnya bersama wanita, bukan laki-laki dengan laki-laki. Masa jeruk makan jeruk, ngadu padang. Puff Diddy harus membayar ganti rugi kepada Derek sebesar 100 juta per 9 September sebab rapper itu enggak hadir dalam persidangan. Mereka melakukan virtual yang digelar terkait kasus tersebut. Cukup complicated ya. Aneh. Semakin banyak uang, semakin banyak orang popularitas, apapun bisa dibeli, apapun bisa dibayar, apapun bisa dimiliki. Tapi terkadang kotaknya kengkleng. Mungkin dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Akhirnya mereka berekspektasi untuk lebih jauh lagi berselancar dengan ide-ide gila, ya bahkan sampai berhubungan sesama jenis. Wow, aku juga menjali. Yang ketiga ada Rodney Lil Rod Jones. Dia adalah produser musik Rodney Jones alias Lil Rod yang mengajukan gugatan kepada Puff Diddy pada Februari 2024. Belum lama, masih tahun ini. Nah, Lil Rod menuduh Puff Diddy melakukan pelecehan tekstual, intimidasi, dan eksploitasi terhadapnya. Aneh sumpah kasus ini, gila ya. Nggak habis pikir saya. Nah, Lil Rod yang bekerja untuk Puff Diddy sejak September 2022 hingga November 2023 menyebut teman-teman Puff Diddy
itu kerap melontarkan rayuan yang gak pantas terhadapnya, dan ia dipaksa untuk berhubungan badan dengan pekerja yang disewa oleh Puff Diddy. Seperti saya sampaikan tadi, semakin orang banyak uang, semakin mereka ingin berselancar dengan pola-pola yang gak masuk akal. Dan ada juga Joyce Dickerson Neal. Joyce Dickerson Neal ini melaporkan Puff Diddy nih pada November 2023. Kasusnya banyak guys, gila. Nah, dengan tuduhan pembiusan, lagi-lagi ada kasus pembiusan dan juga pelecehan seksual dan kekerasan seksual dan perekaman secara diam-diam pada tahun 1991. Sakit, sumpah, sakit otaknya. Nah, berdasarkan pengakuan dari Joyce, perlakuan Puff Diddy ini diterimanya saat ia masih duduk di bangku sekolah, masih berlabelkan mahasiswa. Ini gila. Lalu ada juga Dawn Richard. Dawn Richard ini musisi yang juga adalah mantan rekan satu grupnya Puff Diddy. Gila ya, jiwa sumpah. Dan menggugat rapper itu atas tuduhan pelecehan fisik dan seksual selama bertahun-tahun sejak 2009. Gila, otaknya di mana ya? Emang bener, kadang orang tuh otaknya didengkul, nggak di sini. Jiwa. Dan bahkan Dawn menyebut Puff Diddy kerap kali menahan bayarannya, udah di NSW, diintimidasi, bayarannya pun ditahan. Bahkan seringkali suka meraba-raba, melontarkan komentar capul, melakukan kekerasan fisik, dan mengancam akan melakukan pembunuh. Ya seperti itulah. Dan menurut Dawn, Puff Diddy juga mengaku bahwa ia melakukan eksploitasi seksual. Lagi-lagi saya belepotan guys kalau misalkan membedakan antara itu kalimat itu, karena percuma saya ngomong kalau misalkan harus dolar kuning terus, gua capek-capek ya kan. Kampret emang gitu. Soalnya Puff Diddy ini juga mengaku bahwa ia melakukan eksploitasi seksual terhadap gadis di bawah umur dan bahwa dirinya telah memberikan Casey. Ada juga Crystal McKinsey maksud saya, yang merupakan mantan model, juga turut melaporkan Puff Diddy usai terungkapnya rekaman yang memperlihatkan serangan Puff Diddy kepada Casey. Laporan Casey ini diajukan pada bulan Mei dengan tuduhan bahwa Puff Diddy telah melakukan kekerasan seksual terhadapnya di studio rekamannya di New York pada tahun 2003 silam. Gila, 2003 silam, 2013, 2023, 23 tahun, 22 tahun. Dan ada juga April Lampros. Maksud saya April Lampros. Nggak lama setelah gugatan Crystal, muncul tuduhan yang ditujukan kepada Puff Diddy, kali ini yang berasal dari April Lampros. April menuduh Puff Diddy melakukan kekerasan seksual terhadapnya beberapa kali di antara tahun 1995 hingga awal tahun 2000-an. Saat itu, April yang masih merupakan mahasiswa baru berkenalan dengan Puff Diddy. Ada lagi Talia Graves. Banyak banget, sumpah. Saya harus ingat-ingat, saya harus baca-baca dengan kasus-kasus yang luar biasa banyak. Ini nggak make sense buat saya. Saya pikir psikopat itu hanya sebatas dia memutuskan, tapi ternyata kalimat psikopat itu nggak hanya diterapkan untuk seorang pembunuh dan relasi. Ini salah satunya, kayak seperti ini. Dan Talia Graves, korban Puff Diddy, ini turut melaporkan pria berusia 50 tahun ini dengan tuduhan rudal paksa yang terjadi pada tahun 2001. Memang kejahatan itu gak akan pernah abadi. Selama manusia itu tidak mau bertobat, suatu saat Allah akan membuka. Na'udzubillah min dzalik, hati-hati. Gak sendiri nih, Puff Diddy juga melakukan kejahatan itu bersama pengawalnya Joseph, atau biasa dikenal dengan istilah Big Joe Sherman. Talia baru mengetahui bahwa dirinya dirudal paksa setelah kedua Puff Diddy
dan Big Joe menunjukkan rekaman aksi bejat tersebut kepada orang lain 22 tahun setelah kejadiannya berlangsung. Sinting, gila. Gak cuma itu guys, ada juga isu yang menyebut kemungkinan Justin Bieber merupakan salah satu korban Puff Diddy. Justin Bieber pernah berinteraksi dengan Puff Diddy di awal karirnya. Dunia entertainment lagi gak baik-baik aja nih guys. Itu di luar sana ya, nggak tahu di sini. Mudah-mudahan sih di sini nggak ada ya. Nah, kalau kalian belum tahu, Puff Diddy saat ini terseret kasus hukum yang berat atas dugaan trafficking, pemerasan, terus berhubungan seksual dengan pria, bayaran yang berlangsung selama berhari-hari karena seluruh aksinya itu terekam lewat kamera. Karena kasus ini viral, pihak kepolisian kemudian menggeledah rumah sang rapper dan menemukan 1.000 botol pelumas baby oil narkoboy. 1.000 botol pelumas baby oil. Dia mau colai. User, kalau kalian tahu nih, pokoknya anak-anak milenial pasti tahu lah nih, karena anak-anak milenial itu memang hobinya kayak musik-musik R&B dan lain sebagainya. User yang pernah juga bekerja sama dengan Puff Diddy ini mengatakan akun X-nya itu diretas, dan itulah sebabnya semua postingan lamanya itu menghilang. Nah, hal ini nih terjadi karena pernyataan lamanya yang mengatakan bahwa ia menyaksikan hal-hal liar saat bersama Puff Diddy yang muncul kembali. Nah, ini kan mengutip semua itu dari kontroversialnya Puff Diddy. Bahkan pada tahun pada tanggal 19 September lalu, Sean Combs ini yang lebih dikenal sebagai Puff Diddy ini ditangkap di rumahnya oleh pihak FBI. Mungkin kepolisian sudah tidak sanggup, akhirnya mengerahkan pihak FBI yang lebih complimented dan lebih bertalented untuk menangkap Puff Diddy tersebut. Nah, penangkapan ini itu berlangsung menjadi sorotan. Karena apa? Karena Puff Diddy adalah salah satu nama besar di dunia musik di Amerika Serikat. Makanya heboh bahkan sampai Indonesia. Luar biasa nggak tuh Puff Diddy? Dan akhirnya dia tuh terancam hukuman penjara seumur hidup. Wah, saya nggak kebayang ya. Kira-kira kalau dia di luar sana aja bisa melakukan pelecehan seksual, bahkan gak hanya ke perempuan, ke para lelaki, apakah Farnapi di sana ballsnya akan baik-baik aja atau pok? Aduh. Karena terancam hukuman seumur hidup penjara, rapper Puff Diddy itu didakwa dalam sejumlah kasus berat. Meskipun tim pengacara Puff Diddy ini menawarkan jaminan sebesar 50 juta US dollar. Gak main-main guys, 50 juta US dollar. Kalau 1 juta US dollar aja itu kurang lebih 16 M. Kalikan 50 juta US dollar. Dan pengadilan ini menolak permohonan tersebut. Yang berarti Puff Diddy harus tetap berada di balik jeruji hingga persidangan dimulai. Aplaus, standing buat Kejaksaan Republik Amerika, bukan Republik ya. Ya pokoknya untuk sanalah negara luar sana. Nah, tim kuasa hukum Puff Diddy ini terus menegaskan bahwa klien mereka adalah pria yang tidak bersalah. Lawyer lagi. No comment deh. Karena rencananya mereka akan melawan tuduhan ini di pengadilan. Nah, kalau menurut kalian, apakah case ini itu sebenar-benarnya yang terjadi tentang kehidupan dari seorang rapper, seorang penyanyi, bahkan seorang produser musik, atau ada tendensi lain yang memang ingin membuat namanya itu bisa naik, bisa hancur? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian pencinta misteri, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Kalau kalian pencinta misteri juga ada eksistensi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.